Halo Sobat SAC, selamat datang di Sepot, Talk About Business with Seto. Di podcast kali ini, aku sudah kedatangan narasumber nih ya, dengan Mas Joni Eka Putra selaku Eksekutif AM dari Pos Indonesia. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, terima kasih. Hai Sobat SAC dimanapun berada, kenalkan saya Joni Eka Putra, Eksekutif AM PT Pos Indonesia. Saya sangat senang sekali bertemu dengan para sobat bayar dimanapun berada. Iya, Mas Joni, udah berapa lama sih di Pos Indonesia kalau boleh tahu nih? Saya sudah sekitar 20-an tahun di Pos Indonesia. 20 tahun, wah 20 tahun sudah cukup lama nih ya Mas ya. Pastinya sudah tahu banget lah seluk-beluk Pos Indonesia. Kalau boleh diceritakan dong Mas Joni, apa sih Pos Indonesia tuh dan bagaimana sejarahnya? Oke, rekan-rekan, sobat bayar, sobat SAC dimanapun berada, Pos Indonesia, layanan pos itu sudah berdiri sekitar 276 tahun yang lalu. Tepatnya itu 26 Agustus 1746 di Batavia. Wah, yang cukup sekarang lama ya. Jakarta. Betul, Itu konsep Jakarta. pertama. Itu dibangun oleh Jenderal Belanda, Jenderal G.F. Baron. Pada saat itu kantor pos dibangun dengan tujuan untuk mengamankan surat-surat atau barang-barang yang orang-orang yang sering keluar Jawa sama orang yang datang dari Belanda atau pergi ke Belanda. Oke. Sehingga dibangunlah kantor pos pada saat itu 1746, dan 4 tahun setelah itu 1746, 4 tahun kemudian itu dibangun kantor pos Semarang. Kantor Pos Dan Semarang. tentunya itu mengamankan pengiriman barang yang dari Batavia pada saat itu ke Semarang melewati Pekalongan, melewati Karawang, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang. Begitu. Menarik. Dan tentunya kantor pos itu sudah berubah dari zaman Belanda, dan saat ini pada saat kemerdekaan itu kita merebut juga namanya kantor PTT, kantor Pos Telegraf dan Telepon di Bandung yang dikuasai oleh Jepang. Pada saat itu Jepang kalah dari sekutu ya, dan kita sudah merdeka di bulan Agustus, dan 1 bulan 10 hari kemudian kita bisa merebut kantor PTT yang dikuasai Jepang pada saat itu. Nah itu sehingga berubah namanya, kita anak-anak muda pos anak-anak muda PTT pada saat itu berhasil merebut kekuasaan kantor pos, telegraf, dan telepon pada saat itu. Nah sampai dengan bergabung tuh pos ini, lain pos dan telekom itu bergabung dulu. Pada tahun 1965 berubah Pos Indonesia yang namanya saat ini, tapi dulu namanya menjadi PN Pos dan Giro, dan Telekom terpisah pada saat tahun 65. Kemudian tahun 78 kita berubah lagi namanya menjadi Perum Pos dan Giro. Sampai dengan tahun 95 kita menjadi perusahaan PT Persero gitu. 17 tahun menjadi Perum Pos dan Giro. Dan banyak transformasi yang kita lakukan juga sampai hingga saat ini. Itu sejarah sekelumit dengan Pos Indonesia. Cukup panjang ya, Sobat SAC untuk sejarahnya. Nah tapi kalau kita bahas terkait sejarah nih Pak, berarti kan tadi sudah lama ya Pos Indonesia. Nah bedanya apa sih Pak Pos Indonesia yang lama nih ya dengan Pos Indonesia yang sekarang? Karena yang kita lihat kayaknya Pos Indonesia sudah berbeda banget nih sekarang, kayak digital banget gitu. Nah kita beberapa tahun belakangan ini kita telah melakukan 7 transformasi. 7 transformasi di Pos Indonesia. Yang pertama itu bisnis transformasi. Kita merubah layanan beberapa proses dari bisnis. Kemudian kita ada transformasi terkait dengan produk dan channel. Kemudian kedua ada proses transformasi. Kemudian kita juga ada melakukan transformasi kepada teknologi. Kemudian kepada human resources. Kemudian kita melakukan transformasi kepada kultur transformasi. Kemudian terakhir kita melakukan perubahan kepada organisasi terkait dengan budaya yang sifatnya benefit salary itu gitu. Benefit salary ya. Jadi ada 7 ya Pak ya. Betul. Untuk transformasinya tadi cukup banyak. Nah kalau perbedaan yang sangat terlihat nih sekarang sama yang dulu apa sih Pak?
Oke. Mungkin buat kaum-kaum milenial. Oke, Pos Indonesia mungkin dulu ingat ya, mungkin zaman-zaman saya itu ngirim uang tuh pakai wesel ya. Betul. Weselnya dikirim ditulis pakai kartu, kemudian dikirim gitu ya. Malah uangnya pun juga dikirim ke sana gitu secara fisik. Tapi sekarang sudah digitalisasi, kita transfer uang tuh pakai wesel itu bila tidak punya rekening bank itu bisa kirim pakai wesel. Karena uangnya itu sampai pada saat itu juga. Oh, Dengan ada PIN nomor Iya. NTP diserahkan oleh si pengirim kepada penerima gitu. Kemudian transformasi yang lain juga kita lakukan produk channel, kita sudah berbasis digital. Kita banyak melakukan produk digital seperti Pos Aja aplikasi, kemudian Pospay itu salah satu platform yang digitalisasi yang ada di Pos Indonesia saat ini hadir gitu ya. Cocok banget nih buat teman-teman sobat SAC manapun berada. Silakan download aplikasi Pos Aja, kemudian aplikasi Pospay itu untuk kebutuhan sobat SAC dimanapun gitu. Gitu, menarik ya. Sekarang udah lebih canggih banget ya, Betul. Pos Indonesia. Betul. Nah, berarti kan ini mengikuti tren ya Pak ya. Ini gimana sih Pak sebenarnya prosesnya sampai Pos Indonesia ini melek digital Pak? Karena kan yang kita tahu dulu Pos Indonesia belum sedigital sekarang ya Pak ya. Oke. Itu gimana tuh prosesnya Pak? Nah, sebenarnya ini sebenarnya kita adaptif ya. Kita kan ada kultur transformasi selain organisasi transformasi. Yang keenam ada namanya kultur transformasi. Itu kultur kita itu terkait dengan akhlak. Akhlak itu yang pertama itu akronim A itu amanah, kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Nah, kata adaptif itu kita harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, dengan perubahan teknologi terhadap segala produk atau channel kita yang kita sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu. Contohnya saat ini kita harus melibatkan digitalisasi. Nah, semua platform, semua channel yang sifatnya manual itu diganti dengan channelnya digital gitu. Jadi sudah begitu mudahnya sekarang ini untuk mengkonsumsi layanan Pos Indonesia dalam genggaman tangan. Gitu. Benar. Sekarang Pos Indonesia udah digital banget ya. Udah pakai HP aja udah bisa ngakses kemana-mana. Nah, terkait digital tadi sebenarnya selain Pos Indonesia sekarang udah berubah ke digital banget, sebenarnya program apa saja sih Pak sebenarnya yang dimiliki oleh Pos Indonesia? Oke. Terkait dengan pekerjaan saya, saya selalu sekarang lebih banyak membantu para UMKM ya. UMKM, pelaku usaha, BUMDes, koperasi, dan mahasiswa trainer juga termasuk. Saya melakukan dengan teman juga untuk membuat webinar gratis nih. Webinar gratis, business talk terkait dengan bisnis yang pesertanya para pelaku usaha dan itu gratis mereka. Dan tentunya tujuannya adalah untuk apa? Memberi akses informasi bagaimana berbisnis di zaman saat ini gitu ya. Kita ada tema-tema tentang digital marketing, tema tentang desain gitu ya. Kita juga menawarkan tuh layanan keagenan pos. Keagenan pos ini adalah layanan pos yang dimiliki oleh masyarakat. Akan mendapatkan imbal jasa di situ. Jadi para pelaku usaha untuk pebisnis online misalnya, mereka selain menjual produknya, tapi mereka bisa melakukan berwirausaha untuk menjadi agen pos, akan mendapatkan imbal jasa. Istilahnya double cuan lah ya. Dapat dari jual produk, dapat lagi dari layanan agen posnya gitu. Kalau agen pos sendiri sudah di daerah mana aja tuh Pak? Itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Wah, menarik banget. Seluruh Indonesia, kemudian juga di beberapa kecamatan dan desa. Karena kita juga bersama dengan para BUMDes untuk membuka agen pos dan pelaku-pelaku usaha yang ada di desa gitu, Mbak. Sebenarnya Pak, kalau tujuannya sendiri itu apa atau objektifnya ya dari dibuatnya program agen pos tadi gitu? Apakah memang untuk meningkatkan mutu daerah-daerah atau bagaimana nih Pak? Oh iya, betul sekali. Karena fungsi dari pemerintah dan kita sebagai badan usaha negara itu harus memberikan layanan postal tuh ke seluruh Indonesia, termasuk di desa. Nah, kehadiran kita itu untuk mempercepat literasi keuangan di masyarakat.
Contohnya misalnya saat ini apa namanya di masyarakat itu di daerah terpelosok itu mereka tidak melek dengan layanan keuangan financial services ya. Betul. Pos Indonesia hadir di sana di desa-desa dengan layanan agen pos atau postpay dan tentunya mereka bisa nabung, bisa menerima layanan keuangan di sana dan sebagainya. Selain layanan kurir ya, tentunya mereka kalau punya bisnis online di desa dan jualannya di seluruh dunia, maka mereka bisa ekspor melalui Pos Indonesia. Gitu. Menarik. Nah, tujuannya sangat menarik sekali ya Pak ya, membantu para UMKM dan juga meningkatkan mutu di daerah-daerah gitu ya Pak ya. Daerah itu tentunya akan mendapatkan dari sisi sektor real ya ekonomi akan meningkat. Bahkan banyak ya desa-desa yang mereka yang keluarganya bekerja di luar negeri dan mengirim uang dari luar negeri itu dicairkan melalui kantor pos. Gitu. Luar biasa dan banyak di daerah-daerah di Indonesia ini yang TKW atau TKI itu bekerja di luar negeri dan mengirim uang melalui dan mencairkan di kantor pos. Dan itu sangat membantu daerah tersebut dan ekonomi akan tumbuh di situ. Kita di situ. Iya, tadi Bapak sudah mention juga ya terkait bahwasannya Pos Indonesia ini memang tujuannya membantu para UMKM, pelaku bisnis. Tadi juga memudahkan juga ya dalam keuangannya gitu ya Pak ya. Tadi sudah dicontohkan juga dari luar negeri bisa dikirimkan kembali dengan Pos Indonesia gitu. Nah, buat sobat SAC perlu diketahui juga bahwasannya memang keuangan tuh penting banget ya dalam UMKM ataupun suatu bisnis. Aku mau nanya nih Pak, sebenarnya Pak, kita berkaitan tentang keuangan nih ya Pak ya. Seberapa penting Pak sistem keuangan yang baik dalam para pelaku bisnis nih ya, atau para pembisnis ataupun UMKM? Uang itu sebenarnya darah ya. Darah kalau di tubuh kita tuh sebagai darah ya. Jadi kalau istilah sekarang cuan ya. Jadi bagaimana mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi, lebih produktif dengan aset atau modal yang dia keluarkan gitu ya. Tentunya di saat ini misalnya di desa mereka itu akses untuk menerima informasi tentang digitalisasi itu kurang tentang digital. Nah, Pos Indonesia kami punya program, kita melakukan webinar, kita masuk ke daerah-daerah tersebut untuk melakukan webinar dengan via Zoom ya untuk memberikan informasi. Gini loh, membuat website gratis, nggak berbayar, kemudian bagaimana website itu ada foto-foto produknya, kemudian dijual melalui Facebook Ads atau IG Ads atau TikTok atau Google Ads misalnya ya. Mereka sudah punya website dan bisa laku barangnya. Tentunya uangnya setelah dikumpulkan itu pasti menggunakan kurir nih. Nah, gunakanlah kurirnya Pos Indonesia dalam bentuk layanan agen pos di situ. Nah, gitu. Ya, ini agen pos dan Pos Indonesia memang sangat membantu ya. Pengiriman, keuangan dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman tadi sudah dibahas juga terkait keuangan. Bahwasannya memang sistem keuangan tuh penting ya dalam suatu bisnis atau UMKM. Jadi dalam bisnis ini ada dua hal penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Selain keuangan juga ada marketing ya Pak ya. Nah, keuangan ini salah satu poinnya. Teman-teman harus aware banget bahwasannya sistem keuangan di bisnis teman-teman atau di UMKM ini sudah berjalan dengan baik. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham banget cara manage-nya gimana, software-nya pakai apa, boleh banget nih untuk mengunjungi website Seto Accurate Konsultan ataupun sosial media kita. Karena Seto Accurate Konsultan ini siap membantu para pembisnis ataupun UMKM untuk memperbaiki sistem keuangannya dengan accurate. Gitu Pak. Jadi kan sayang banget ya Pak ya UMKM atau para pelaku bisnis sudah bagus tapi sistem keuangannya ataupun flow keuangannya berantakan. Itu kan sangat disayangkan. Betul. Nah, pembukuan itu penting sekali kan di Pos Indonesia ini ada bagian akuntansi lah ya. Itu mencatat uang masuk, uang keluar, uang yang ditahan, uang yang dipinjam oleh orang lain, bahkan kita mengutang sama orang lain gitu ya. Itu dicatat di buku sehingga tahu tentang cash flow-nya. Betul banget. Nah, Pos Indonesia juga menjadi tema itu loh, tema di webinar kita yang ke-41 dari SAC juga hadir di Pos Indonesia untuk mengisi tentang tema bagaimana menghadirkan tentang digitalisasi pembukuan.
Benar. Tentunya kalau pembukaannya bagus, tentunya akan bisa mendapatkan apa namanya, bisa melihat atau memprediksi ke depan mau apa sih gitu ya. Jadi Setuju, setuju. apalagi di rumah kita ya, kita punya catatan berapa pengeluaran, berapa gaji kita, gitu, berapa nabung, kayak gitu juga termasuk. Apalagi Benar. bisnis ya. Apalagi bisnis, dalam Benar. rumah tangga aja sistem keuangannya harus benar ya Pak ya. Benar. Apalagi dalam sebuah bisnis teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke agen pos tadi Pak. Ya. Sebenarnya benefitnya apa sih Pak jika Oke. kita buka agen pos di suatu daerah? Nah, agen pos itu adalah unit layanan seperti franchise gitu Oke. ya, dimiliki oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan syaratnya mudah. Masyarakat itu mempunyai lokasi tempat, ya, tempat, kemudian punya peralatan, komputer, printer gitu ya, kemudian punya SDM orang, dan tentunya punya jaringan internet ya di situ. Nah, nanti tinggal daftar saja, bisa ke kantor pos terdekat atau ke saya pun bisa juga. Jadi kita proses untuk mendapatkan izin dan verifikasi lokasi gitu biasanya. Dan tentunya pribadi boleh untuk membuka maupun badan usaha boleh membuka. Tinggal syarat-syarat itu diisi formulir, ada syarat-syaratnya, KTP, izin usaha misalnya, atau misalnya dia CV atau BUMDes atau koperasi, ada SK dari pengelola pimpinannya begitu ya, kemudian tabungannya, kemudian nanti kita akan proses lebih lanjut untuk mendapatkan izin operasional. Nah, dapat izin operasional itu maka nanti kita berikan pelatihan. Ada pelatihannya Pelatihan ya? yang para agen pos bagaimana mengelola agennya, kemudian menerima transaksi dari masyarakat, dan tentunya syarat satu lagi ada punya timbangan. Timbangan untuk kiriman-kiriman itu mesti ditimbang ya, termasuk meteran itu untuk berapa meter, berapa senti, dan beratnya juga berapa sih untuk menjadi tolak ukur untuk tarifnya gitu. Dan teman-teman sobat EHC yang ingin jadi pengelola agen pos itu tinggal daftar aja, datang ke kantor terdekat atau ke saya, bisa kontak ke 0812 654 20.000 ke Joni Eka Putra, bisa nanti saya bantu untuk proses pengajuannya. Gak apa-apa, di WA kan saja, kemudian nanti kita akan proses untuk izin operasional untuk agen pos. Tentunya kita akan beri pelatihan juga bagaimana mengelola agen pos terbaik. Bisa juga untuk tentang bagaimana mengelola bisnis, misalnya menggrab customer, mencari customer bisnis online itu gimana, atau sobat SAC itu punya bisnis sendiri. Sebagai pebisnis online itu gampang banget gitu ya, tinggal scale up aja bisnisnya. Misalnya punya toko apa, misalnya toko online yang berbasis website atau landing page, tinggal gampang gitu. Oke, jadi di agen pos ini juga memang termasuk ada pelatihannya ya? Ada, nanti setelah dapat izin kita beri pelatihan. Tentunya agen pos akan mendapatkan imbal jasa dari collecting dari transaksi itu, sekian persen akan didapatkan buat pengelola agen gitu. Oke Pak, tadi ke agen pos Indonesia itu kan berarti pengiriman barang dari luar ataupun dari dalam negeri, benar ya Pak ya? Nah iya, gimana sih Pak pos Indonesia ini ataupun agennya ini bisa tetap berdiri tegak di tengah tingginya juga nih maraknya pengiriman barang? Kemunculan kan cukup banyak ya Pak ya kompetitor. Nah itu gimana sih Pak? Nah kita juga punya program-program juga terkait dengan promo ya. Ada hari tertentu kita ada diskon. Kemudian misalnya ada promo terkait dengan kiriman 2 kilo 1 kilo gratis gitu loh. Jadi ada promo-promonya juga. Kemudian kita juga memberikan seperti pelatihan buat para pengelola agen itu untuk bagaimana bisa menggrab suatu customer yang besar, atau bagaimana mencari customer gitu ya. Nah, itu bisa kita latih gitu ya, karena di situ yang kita bisa berikan ke mereka. Nah, mereka itu kadang-kadang pengelola agen ini juga sebenarnya bundling dia dengan usaha lain. Jadi dia juga usaha fotokopi, juga ada usaha agen pos, ada usaha untuk jualan apa saja, tapi gabung juga ada usaha agen pos. Mereka mengoptimize ruangan yang ada di
di tokonya biasa begitu. Memanfaatkan ruangan yang Betul, ada ya betul, dengan menggunakan betul. agen pos Indonesia ini. Kemudian juga caranya itu kita misalnya pelatihan ya atau bagaimana menggrab customer. Kita bisa memberikan pick up gratis buat customer gitu ya. Customer punya permintaan untuk menjemput kirimannya, ya petugasnya bisa harus dengan loyal dengan servisnya untuk menjemput kiriman itu di rumahnya gitu ya. Oke, menarik. Layanannya cukup baik sekali yang diberikan, tadi ada pelatihan juga teman-teman gitu, dan adanya kegiatan promosi lah ya. Betul. Yang dilakukan setiap adanya tanggal-tanggal spesial mungkin. Betul. Oke, selain itu Pak, aku mau tanya sebenarnya untuk agen pos Indonesia ini terbanyak itu ada di provinsi mana Pak sejauh ini? Peminatnya banyak untuk buka agen pos. Itu sebenarnya daerah-daerah yang identik dengan pebisnis online. Gitu. Seperti Jawa Barat, Jakarta, kemudian Bekasi juga banyak ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu kalau kota-kota yang jadi banyak yang tempat-tempat yang gemuk ya, jadi mereka itu punya produk barang, kemudian barang itu dijual di platform landing page atau website social commerce namanya, dan pembelinya ada di mana aja seluruh Indonesia, dan itu banyak yang di sana. Jadi begini, dan Pos Indonesia sebenarnya kegiatan saya selain mengelola bisnis untuk layanan-layanan kiriman logistik dan kurir, juga kita melakukan pendampingan kepada UMKM. Gitu. Dan kita bersama juga dengan pemerintahan, Kementerian Desa, Kementerian UMKM untuk bagaimana menjangkau para pelaku-pelaku usaha di daerah itu bisa mendapatkan informasi yang baik tentang bisnis, tentang digital gitu. Nah, Pos Indonesia itu hadir di sana gitu, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, sehingga kita bisa mengelola bisnis di Pos Indonesia lebih baik lagi, masyarakat mendapatkan benefit gitu ya. Gitu. Mungkin informasi yang diberikan berupa webinar yang tadi sudah dijelaskan tadi ya? Selain webinar ada yang offline. Ya? Kita rencana mungkin ada yang offline offline karena offline itu penting juga karena apalagi sekarang pasca pandemi ya. Setuju banget. Pandemi tentunya mereka mungkin bagaimana sih membuat akun Facebook atau akun IG atau akun TikTok yang baik yang bisa menjual gitu. Bagaimana membuat copywritingnya untuk produknya gitu loh. Iya, banyaklah ilmu-ilmu yang mungkin banyak masyarakat Indonesia belum tahu, dan Pos Indonesia masuk di dalamnya untuk membantu masyarakat Indonesia gitu teman-teman. Nah, aku masih kepo sih Pak sedikit. Sebenarnya buat orang-orang kayak aku nih ya, atau kaum milenial, produk yang cocok apa sih Pak buat kita dari Pos Indonesia? Nah, untuk anak-anak milenial, sobat SAC yang milenial, Pos Indonesia itu tadi saya sebutkan ada 2 produk digital yang sangat bagus sekali buat anak-anak muda, anak-anak milenial, yaitu produk layanan digital Pos Aja. Pos Aja itu bisa di-download di Play Store atau di App Store. Itu layanan yang untuk kita di rumah ya, kita bisa mintakan tolong di pick up nih gitu ya, tinggal di entry, tinggal permintaan order di situ, datang ke petugas kita untuk jemput ke rumah. Juga aplikasi Pos Aja itu bisa untuk melakukan transaksi pengiriman, kemudian bisa cek kiriman, bisa tracking kiriman, bisa untuk lihat tarif dan tentunya sangat sangat mudah lah zaman sekarang, yang tidak perlu lagi datang moving ya, yang anak-anak rebahan gitu ya, sangat mudah. Tetapi tentunya produk ini hadir juga untuk para orang-orang pebisnis online juga untuk Pos Aja ini, sehingga lebih mudah mereka mengkonsumsi layanan Pos Indonesia secara digital. Kemudian kedua, kita punya produk digital yaitu PosPay. PosPay ini adalah layanan keuangan kita yang berbasis digital. Ini rekening giro ya, rekening giro berbasis giro. Di dalam rekening ini kita ada layanan seperti bayar segala tagihan, bayar asuransi, beli token listrik, dan bahkan untuk transfer uang ke rekening bank ada di situ. Kemudian juga ada sesama rekening giro, ada virtual account, cocok banget buat pebisnis online untuk menjual barangnya, bayaran melalui virtual account di PosPay itu bisa.
Kemudian bisa ada produk syariah juga di Postpay, produk pos syariah juga ada di situ. Kemudian masih banyak lagi, ada top up e-money, top up yang lain gitu ya. Dan masih banyak, silakan aja download di Play Store dan App Store untuk dua aplikasi ini, Pos Aja dan Postpay. Postpay. Ya, menarik sih Pak, cocok banget buat kaum milenial yang rebahan Betul. aja nih ya. Pengennya tim-tim rebahan tuh megang HP udah beres semuanya. Nah kayaknya dengan Pos Aja dan Postpay tadi itu sangat membantu banget untuk kaum milenial. Betul, apalagi Postpay sudah ada QRIS gitu ya. Wah, Jadi itu lebih memudahkan. barusan saya ke kafe gitu ya, bayar pakai QRIS, pakai Postpay, selesai. Wah, menarik. Pasti Sobat SAC pada tergiur nih Pak untuk download. Betul, nah silakan download, sangat mudah sekali download. Dan ikuti tahap-tahapannya sesuai dengan perintah yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian nikmati layanan kami di jalan digital ini gitu. Baik. Terakhir nih Pak, boleh dong Pak pesan-pesannya untuk Sobat SAC. Oke, sobat SAC dimanapun berada, kita saat ini ekonomi kita ini sangat mulai tumbuh setelah pasca pandemi ya. Nah, gunakanlah segala informasi yang dimanapun didapat untuk mengembangkan performa diri ya, mutu kita untuk secara ilmu tentang bisnis, ilmu tentang networking, ilmu tentang digital marketing. Silakan belajar dimanapun berada, banyak di YouTube juga ada, atau ikut webinar kita Pos Indonesia, silakan ikuti. Kemudian berbisnislah dengan banyaknya channel-channel manfaat yang lain seperti platform marketplace, kemudian platform yang social commerce dan sebagainya. Dan kita punya komunitas sih dengan UMKM dan mereka saling berbagi produk-produknya, yang punya produk dan saling ya bantu-bantu gitu ya. Saling share lah ya. Share gitu. Dan kita punya grup Telegram sih. Wah, menarik. Oke, terima kasih banyak Mas Jody untuk waktunya. Kita sudah berdiskusi panjang nih. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat SAC ya. Dan terima kasih banyak Sobat SAC sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, sama di subscribe. See you in the next video. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.